Selamat pagi Bu Bening dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang games kartu yang kami beri nama Mystery Cards. Presentasi dimulai dari pengenalan anggota dan penjelasan latar belakangnya. Next. Ya, ini nama anggota kami dan NPM-nya. Pertama, dimulai dari penjelasan latar belakang. Mystery Cards adalah permainan fisik yang terinspirasi dari permainan kartu 24. Pada permainan 24, pemain banyak mengalami kesulitan karena cara bermain yang sangat sulit dan memakan waktu yang banyak. Karena itu, banyak dari pemain yang mengalami kebosanan dalam permainan juga dalam permainan 24 tidak mengadakan sistem reward atau hukuman, yang membuat permainan menjadi biasa saja dan hanya membuat pusing para pemain. Pada permainan Mystery Cards, kami memodifikasi permainan 24 tersebut menjadi lebih mudah untuk dimainkan dan tidak memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, kami juga menambahkan cara bermain yang lebih seru. Tujuan dari pembuatan permainan ini. Permainan ini bertujuan untuk bersenang-senang. Selain itu, juga melatih kemampuan mengurangi dan menjumlahkan angka dalam waktu yang cepat. Walaupun menggunakan sistem matematika, tetapi permainan ini tidak membuat bosan para pemain karena permainan ini menerapkan sistem reward dan punishment yang membuat permainan menjadi lebih asik untuk dimainkan bersama. Selain itu, dapat mengeratkan hubungan dengan teman atau orang terdekat dengan mengisi waktu bersama dengan memainkan permainan ini. Thank you. Ya, untuk target pemain serikat, yang pertama, usia 18 tahun ke atas. Lalu, yang kedua, memiliki kemampuan menjumlahkan dan mengurangi dengan cepat. Yang ketiga, siap membongkar rahasia. Sebab masalah dan akibat masalah game 24. Untuk sebab masalah, yang pertama, durasi permainan sangat lama karena harus memikirkan cara agar 4 kartu yang keluar dapat bernilai 4. Contohnya, 4 kartu yang keluar adalah 7, 3, 5, dan 8. Setiap kartu hanya boleh digunakan sekali. Tidak boleh ada kartu yang tidak digunakan. Solusinya adalah menggunakan pengoperasian matematika agar 4 kartu tersebut dapat bernilai 24. Yang kedua, sangat susah dimainkan karena harus menggunakan pengoperasian matematika. Ketiga, terkadang keluar kartu yang mustahil untuk menjadi 24. Contohnya 10, 10, 10, dan 10. Next. Akibat masalah dari game 24, yang pertama, game sangat susah dimainkan. Yang kedua, memakan waktu yang sangat lama dalam sekali permainan. Yang ketiga, tidak seru karena tidak terdapat reward dan punishment. Opsi solusi yang kami temukan. Yang pertama, peraturan dari game 24 dimodifikasi sehingga hanya menjumlahkan atau mengurangi 4 kartu yang muncul. Yang kedua, ada sistem poin dan hukuman. Lalu yang ketiga, durasi dibuat menjadi lebih singkat. Yang keempat, permainan menjadi lebih seru. Pilihan solusi terbaik. Untuk itu yang pertama, peraturan permainan yang dibuat jadi lebih mudah agar pemain dapat mengikuti permainan. Yang kedua, adanya sistem poin dan hukuman yang membuat game tidak hanya sekedar menghitung. Yang ketiga, mempersingkat waktu permainan sehingga pemain tidak mudah bosan dan pusing
karena terlalu lama menghitung angka yang terdapat pada kartu yang diberikan. Kita masuk ke desain kartu mystery card-nya. Ada 3 tipe. Yang pertama kartu plus minus. Ini untuk kartu operasi matematikanya nanti. Kartu angkanya, ini contoh angka satunya dan tampak belakangnya. Dan kartu bell-nya yang warna merah ini. Ini untuk para pemain menggunakan nanti untuk mensignal bahwa mereka sudah siap. Untuk desain kemasannya, ini mengambil inspirasi dari 3 desain tadi. Jadi ada unsur-unsur plus minusnya, ada unsur bell-nya, dan ada beberapa desain yang kami ambil dari desain kartu angka tadi. Desainnya. Oke, untuk bahan baku dan harganya, untuk satu pak kartu itu membutuhkan 74 kartu. Dan untuk 74 kartu itu membutuhkan 9 kertas A4 brief card namanya. Dan 9 kertas itu berharga Rp3.000. Dan biaya printnya untuk setiap satu pak itu sebanyak Rp10.000. Biaya box dan kemasannya itu biaya box atau kemasannya itu Rp5.000. Dan ini kami akan menjualnya dengan harga Rp30.000 dengan profit sebesar Rp12.000. Untuk untuk peraturan dan cara main Mystery Cards-nya, saya akan jelaskan. Misalnya ada 3 pemain dan satu moderator. Moderatornya saya, terus ada pemain A, pemain B, dan pemain C. Deck kartu yang dipakai deck kartu yang putih ini, itu memiliki nilai angka 1 sampai 20 sebanyak 40 kartu. Jadi tiap angka itu punya 2 kartu. Dan deck plus minus yang warna hitam ini sebanyak 30 kartu. Jadi kartu plus ada 15, kartu minus ada 15. Nah, terus setiap pemain memulai permainan dengan 5 poin. Jadi pemain A, pemain B, dan pemain C itu mempunyai 5 poin dan memiliki juga kartu bel yang warna merah ini. Nah, saya memulai permainan itu dengan mengocok kartu angka, dek kartu angka, dan dek kartu plus minus. Dan saya mengambil 4 kartu angka dan 3 kartu plus minus yang akan saya selipkan di antaranya. Kayak gini. Jadi totalnya 7 kartu. Jadi saya ngitung dulu totalnya berapa. Misalnya totalnya 25. Setelah di plus minuskan semua totalnya 25. Nah, jadi kan saya sudah tahu 25. Moderatornya sudah tahu 25. Setelah itu, ketika semua pemain sudah siap, saya sebagai moderator akan meletakkan 7 kartu tadi di depan semua pemain kayak gini. Selama 3 detik. 1, 2, 3, langsung saya tutup. Kalau semua pemain setuju, maka diberi kesempatan lagi untuk saya memperlihatkan 7 kartu tadi lagi ke semua pemainnya. 3 detik lagi. Kayak gitu. 1, 2, 3, saya tutup. Kalau misalnya ada yang sudah tahu, misalnya pemain A sudah tahu nih. Pemain A bisa mengangkat belnya. Dan setelah dia mengangkat bel itu, dia langsung berbisik ke saya. Misalnya dia bilang 24, kan salah. Tadi di totalnya 25. Jadi otomatis itu poinnya akan dikurangi. Jadi yang dari 5 tadi dikurangi 1 poin. Jadi tinggal 4 poin pemain A. Dan permainan akan diulang kembali. Saya mengambil kartu lagi, kartu angka dan 3 kartu plus minus tadi. Dan kalau jika benar, pemain itu mendapatkan tambahan 1 poin. Jadi pemain A tadi yang 5 poinnya jadi 6. Nah, terus kemudian jika dia benar, pemain A tadi itu wajib memilih satu pemain lain untuk menebak jumlah kartu tadi. Misalnya dia pilih pemain B atau pemain C, dia bisa pilih terserah siapa. Nah, kalau pemain B misalnya dia tanya pemain B, itu benar, pemain B-nya benar, dia bilang 25, itu poin yang didapatkan tadi sama pemain A itu akan langsung diberikan ke pemain B. Jadi poinnya yang pemain A tadi 6, tinggal 5, satunya dipindahkan ke pemain B. Jadi pemain B yang poinnya sekarang 6. Tapi kalau misalnya pemain B salah, misalnya dia bilang 26, kan salah. Nah, itu dia harus memilih antara truth plus minus 1 atau pengurangan 2 poin. Kalau misalnya dia pilih pengurangan 2 poin, itu 1 poin, jadi 5 poin ya kan, dikurangi 2. Jadi tinggal 3 pemain B punya poin, tapi 1 poinnya pindah ke pemain A. Jadi yang pemain A tadi poinnya udah 6, jadi 7. Kalau misalnya dia pilih truth plus minus 1, kalau dia pilih truth, nah, pemain B harus siap menjawab sejujur-jujurnya pertanyaan yang akan diberikan dari pemain A tadi. Jadi pertanyaan apapun bisa ditanyakan dan harus dijawab sejujur-jujurnya. Dan setelah itu poinnya juga akan dikurangi 1. Jadi poinnya dari 5 jadi 4, tapi plus truth tadi. Nah, terus gamenya akan berlanjut terus setelah mendapat pemain yang skornya sudah 0, yang sudah 0, dari 5 tadi udah 0 poinnya.
Pemain tersebut akan diberikan dare dari pemain yang memiliki skor tertinggi. Misalnya pemain A ini skornya udah 10, terus pemain C skornya udah 0. Nah, jadi pemain A itu akan berhak memberikan dare kepada pemain C. Nah, setelah itu game selesai. Ya, berikut merupakan desain poster kami untuk marketingnya ya. Jadi sangat menarik. Kita lihat di sini cukup 30.000 dan dapatkan game yang menarik, game yang asik dan yang menarik. Ya, untuk rame-rame ceritanya. Jadi kan karena minimal 3 pemain, jadi game kartu ini bisa dimainkan sama pemain yang lebih baik daripada 3. Jadi bisa 10 pemain bisa, kalau mau seru-seru silakan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.